Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ketemu lagi kembali dengan kami. Saya Baru Alam dan ini Mulyana Nasution. Mulyana Nasution di dalam acara podcast Kedai 51 dari Jalan Taman Asri Raya ya, Meruya Larangannya. Dan kami di sini mengalihkan topik kami dari tadi kami bicara mengenai masalah-masalah yang dulu di negeri ini itu soal kemiskinan. Kemiskinan ini sepertinya pewarisan yang nggak pernah habis ya. Nanti kan kita punya mau cari dari mana sumbernya susahnya setengah mati ya. Apalagi di era-era yang sudah digital ini kita melihat kemiskinan makin beraneka ragam bentuknya. Tapi satu kunci yang paling kita soroti, pajak. Pajak ini menurut kita ini ya, menurut saya pribadi ya, ini kayak jalan pintas ya. Susah pajakin aja rakyat. Susah pajak. Sampai kalau saya lihat dari Mardigo pernah menulis, ada 41 jenis macam pajak di Indonesia. Bayangin itu 41 jenis pajak. Jadi sampai orang tuh susah mengelasnya. Makan kena pajak. Kawin kena pajak. Beli rumah kena pajak. Ngutang aja kita ke bank, ada yang harus dibayar pajaknya. Notarisnya segala macam. Jadi sementara kita tahu negeri ini kaya sekali. Kaya. Bayangkan ya, satu pengamat pernah menceritakan ya, dari dana MBG saja yang 335 triliun itu ya, kalau dibagi rata bisa memberikan tiap keluarga tuh 5,2 juta per bulan. Nah, kalau nggak dikasih ke MBG, udah aman orang yang bekerja. Nah, tapi lagi ini ya, tetap pajak harus dilakukan. STNK katanya kan, saya baca di sosial media, ternyata hasil penelitiannya STNK itu ternyata dibagi-bagi untuk dana operasional tambahan gubernur, wakilnya, bupati, wakilnya, wali kota, wakilnya. Gak kecil loh. Gubernur itu sampai 1,6 miliar per bulan dari uang pajak kendaraan bermotor. Padahal kita nggak tahu nih rakyat ya. Nah sekarang tuh ngapain itu kita punya kekayaan alam ini? Kemana duitnya? Tambang kita, kelapa sawit kita, bisa nggak? Anda setuju nggak kalau kita bicara ini sebagai sesuatu yang disembunyikan tapi tidak pernah disadari oleh masyarakat bahwa kita sedang terjajah oleh sistem yang keliru yang membuat kita makin miskin. Ya, seharusnya kan kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ya, kekayaan alam, kekayaan di laut, dan kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh negara ini kan sebenarnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Ya, Kan itu yang menjadi itu yang tertulis. Kredo daripada cita-cita para founding fathers. Mestinya kan itu sangat disadari oleh stafet kepemimpinan nasional, Bung Karno, Pak Harto, kemudian ada Pak Habibie dan Gus Dur dan lain-lain sebagainya. Ya. Tetapi dalam prakteknya kekayaan alam kita itu dikuasai oleh segelintir orang. Seharusnya kan negara sebagai satu korporasi besar yang mengelola sumber daya itu kan. Kalau memang tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat, tidak dengan begitu gamblang diberikan kepada pihak-pihak yang punya koneksi politik. Ya sekarang ya, negara itu siapa? Ya negara itu kan. Negara itu kalau berdasarkan sejarah daripada negara itu sendiri, itu adalah yang berkumpul, datang, mereka bersepakat membangun suatu negara. Itu adalah rekapitulasi daripada keinginan untuk membuat suatu negara. Ya, tapi kan rakyat memberikan mandat kepada pemimpin nasional tertinggi melalui pemilu. Nah, seharusnya kan pemimpin-pemimpin yang di puncak ini yang memikirkan bagaimana desain atau strategi yang lebih menguntungkan buat
negara ini kalau kekayaan sumber daya alam itu menjadi sumber pemasukan negara, Dan bukan rakyat. diserahkan kepada swasta. Sementara royalti yang diperoleh oleh negara itu relatif sangat kecil. Gitu. Seperti misalnya tambangnya tinggal ngorek, ibaratnya nggak perlu kerja keras banget gitu loh. Ya, ini Nah, kan beda misalnya dengan sawit tuh. Sawit kan memang land clearing, harus nanam lagi, nunggu lagi sekian tahun, ini kan enggak. maksudnya begini, ini kan sudah berlangsung lama ya. Zaman saya lihat di tahun dahulu ya, itu sudah ada melihat ada yang namanya APH. Ya, Nah, APH berganti wujud, hutannya ditebang, kayunya diambil, dan dieksploitasi lah bawahnya kan. Ada tanah, ada tambangnya. Kalau nggak ditanami jadi kelapa sawit. Nah, yang jadi masalah sama kita adalah bagaimana peran negara dalam hal ini pemerintah itu bisa mengelola bahwa sebanyak-banyaknya kemampuan dari hasil alam ini itu rakyat. Nah, itu yang tidak terlihat selama ini. Nah, pertanyaan kita sekarang, kenapa itu terjadi? Di mana peran rakyat? Saya balik lagi ke cerita lama lagi. Karena rakyat dibuat bodoh. Rakyat dibuat tidak memahami, tidak melek hukum, tidak melek ekonomi. Sehingga mereka akhirnya menjadi hanya objek penderita. ya, dan pajak adalah salah satu menu kalau kita bilang dulu yang paling efektif ya untuk mencari ruang sumber penghasilan paling depan. Jadi kan kalau mereka gagal untuk mendapatkan pemanfaatan dari alam kita, pajak ini. Nah, padahal sumber daya alam ini kalau dia pun ada pajaknya kan, tapi dikemplang. Kita lihat dengan under invoice kan. Seperti kan bagaimana cara-cara orang pintar itu mengelola uang dari hasil sumber daya alam, kemudian itu dikemplang pajaknya supaya enggak bisa ambil duitnya kan. Nah, ini kan yang mengerti kan hanya orang-orang seperti pelajar. Artinya apa? Penyelenggara negara yang kemudian berkolaborasi dengan ASN atau pegawai negeri yang ada di pemerintahan, di departemen dan di kantor gubernur, wali kota, kemudian juga ada di sektor-sektor lain, kan seharusnya mereka dong yang lebih berperan untuk bisa mengelola secara good governance ya terhadap tata kelola negara ini, gitu ya. Ini kan kelihatannya mereka justru menikmati seolah-olah kayak negara atau pengusaha-pengusaha itu adalah bagian dari orang pihak-pihak yang berkepentingan dengan mereka, sehingga mereka berupaya untuk secara langsung atau tidak langsung meminta upeti atau mendapatkan upeti dari pengusaha-pengusaha itu, sehingga terjadi kos yang sangat tinggi di dalam proses produksi. Nah, kong kali kong. Ini, saya punya cerita menarik personal. Waktu saya berkunjung ke rumah Ibu Habibie, waktu itu beliau jadi istri presiden. Oke. Saya bikin satu yayasan yatim piatu mandiri yang didirikan oleh ibu sekarang ini adalah Ibu Hardianti semuanya. Sebagai penasihat saya kira. Saya datang berkunjung ke sana dengan Pak Adang Deviana, Bang Bandar. Kami ngobrol di situ, ibu datang, terus kami tanya, Ibu, kami akan begini-begini, dalam banyak hal ya. Terus tiba-tiba Ibu meninggal panggung lain. Dia berkilas balik ke Indonesia zaman ketika kita merdeka tahun 46 itu, negara belum bisa berdiri seperti yang sekarang. Perlu diisi semua jabatan-jabatan, mulai dari paling kecil lurah, camat, bupati, wali kota dan sebagainya dan sebagainya. Nah, orangnya dari mana? Sementara sebelum 45 kita tuh bawa belur kan, nggak jelas hanya itulah Indonesia potretnya menurut Ibu Aini ini. Dan wajar ketika carut marut di dalam pengelolaan itu tidak baik ya. Ya. Tapi pertanyaannya sampai kapan Bapak kita membiarkan proses darurat ini terjadi? Nah, kenapa? Kalau kita lihat dari 45 kita merdeka, sekarang 4 tahun 2020 sudah 81 tahun. 81 tahun. Ya, nah 81 tahun grafiknya tidak
tidak berkurang ya, malah mungkin meningkat yang namanya kejahatan administrasi di bidang keuangan dan sebagainya. Bahkan pajak menjadi apa ya, menggila ya kalau saya bilang sekarang ini ya. Bedanya ada pajak resmi, ada pajak resmi dari preman-preman kan. Nah itu lebih ngeri lagi kan. Ormas-ormas yang masuk di dalamnya. Bagaimana sampai ada yang bilang sama saya, Pak, saya punya penghasilan 6 juta sebulan jual bakso katanya. Tapi kalau itu betul pajaknya gede banget. Bagaimana saya mau makan bakar dengan? Nah ini contoh. Kedua, ada usul juga dari seorang teman saya, Pak Masfil, Dokter Pedagang Rakyat Kroasia. Ada usul dari teman dia katanya, kalau mau negara ini bagus, pensiunkan semua pegawai negeri yang berusia 54 tahun. Pensiunkan semuanya TNI yang tua, yang sudah apa, termasuk polisi. Nah, tinggallah yang muda-muda ini ya. Nah, inilah yang dibina supaya tidak lagi terkontaminasi. Kalau saya sih lebih ekstrim. Ada efek jera yang sangat keras sehingga menimbulkan satu represi atau ketakutan untuk orang berbuat jahat. Misalnya apa yang dilakukan oleh negara Tiongkok misalnya dengan menghukum mati pejabat-pejabat tinggi yang melakukan korupsi, itu menurut saya itu satu langkah yang betul-betul tegas gitu ya. Kalau enggak ya, kalau cuma dihukum dibilang ya, kadang-kadang kita tahu lah. Nah, siapa yang mulai? Siapa? Dia enggak Pak Prabowo melakukan itu. Mumpung ini dia jadi presiden. Menurut saya jajarannya kan, itu harus dibikinkan satu upaya secara strategis untuk mengarah ke sana. Shock terapinya. Kalau enggak, aduh akan terus berulang. Perampasan aset ada nggak jelas. Bagaimana mau mati? Perampasan aset kan seperti yang lalu saya jelaskan, tergantung Bapak dan Ibu Ketua Umum Parpol. Kalau mereka mau, misalnya Pak Prabowo lobby mereka, saya pikir itu jalan. Tapi kalau misalnya Ketua Umum Parpol yang sudah kaya raya itu enggan, ya namanya duit, namanya kekayaan itu jauh lebih penting ketimbang nyawa. Atau maksudnya hukuman badan ya. Oke. Jadi saya tidak menudingnya, tapi ketika saya berperkara dengan Nadiem Makarim pada tahun 2021 ya, nothing happened, slow ya, betul loh, juga macam-macam. Tapi ketika dia diancam oleh JPU untuk dimiskinkan dengan ganti uang negara sebanyak 5,1 triliun ya, betul, dengan kompensasi badan sampai 28 tahun ya. Saya lihat kawan kita ini juga mulai dia pikir ya. Tapi saya berpikir ternyata manusia paling takut kalau kekayaannya diambil. Padahal Anda tahu bagaimana dia mengeksploitasi ya. Kalau kita lihat sistem Gojek itu betul-betul pemakan penghisap darahnya ojek driver online. Pepotongan 20% ke bawah tanpa kerja apa-apa, tinggal terima bersih. Nah, baru kemarin saya dengar akan ada kebijakan GoTo untuk mengurangi sampai 8%. Ini kabar baik memang ya. 10%, tapi itu hanya untuk penumpang, untuk pengambilan delivery barang makanan itu masih tetap 20. Nah, ini aja kan juga pemerintah tidak siap untuk counter ya. Sebenarnya aplikasi ini siapa? Karena modalnya dari luar kan. Ketika negara menjadi silent partner, tidak berbuat apa-apa, tapi aplikasi bergerak begitu hebat di negeri ini untuk mengeksploitasi tenaga kerja kita nggak tahu kan, seorang tenaga ojol driver bisa terdiam gara-gara dinotifikasi dan di grounded oleh algoritma, dia nggak bisa kerja nggak? Nah, laku sama siapa? Mau balik lagi, gua bisa dong, karena dianggap dia menyalahi aturan sama algoritma. Nah, ini saya baca tulisannya Denny J. bagus sekali ya, tentang bagaimana dahsyatnya penjajahan dilakukan oleh Dauni terhadap kehidupan manusia, terutama juga. Ini kita melihat oligarki sudah masuk kemari, menguasai saham-saham mereka. Nah, sementara kita lihat di dalam praktek penegakan hukum juga oligarki juga sudah begitu kuatnya
mengatur semua sistem hukum kita. Bahkan kata Mahfud, apa katanya itu ya? Kalau Anda mau punya tanah di sana, tanah orang, ambil aja. Nanti kita atur nanti di Di pengadilan. Nah, itu dia, oke. Itu kan menunjukkan bahwa sistem hukum kita tidak mendukung orang yang benar dan jujur. Pada akhirnya yang menang adalah orang yang punya uang dan punya kekuasaan. Nah, teman Mahfud juga mengatakan, saya baca, saya tonton, dia bilang, dia minta kalau perlu NU dihimbaunya untuk memberitahukan kepada warganya menolak membayar pajak kalau pemerintah tidak bisa menangkap dan menghukum para koruptor. Menurut saya pikir bagus juga nih ya. Tindakan hukum yang tegas dan betul-betul sangat signifikan terhadap koruptor itu penting gitu kan. Nah, artinya sudah banyak suara-suara miring dan keras ya yang membela kepentingan rakyatnya. Jadi pajak ini bukan lagi solusi ya. Pajak adalah bagian dari strategi oleh penguasa untuk menindas rakyat. Sementara rakyat tidak diberi harapan uang untuk mereka besar. Ya kan? Jadi memang lucu saya bilang negeri ini. Padahal orang banyak jadi ASN, padahal orang banyak jadi tentara politik karena dijamin kan oleh negara. Tapi apa yang mereka kontribusikan dalam melindungi rakyat dan tumpah darah rakyat itu nggak jelas. Kita lihat kasusnya di Labura sana kan, mereka jadi centeng untuk pemilik narkoba, kebun kelapa sawit kan. Gimana? Kalimantan juga begitu, Papua juga begitu. Nah, inilah yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Saya pikir Pak Prabowo dan para timnya itu harus betul-betul kalau kita ingin membuat negara ini maju, pajak bukan the only solution. Pajak ini sebenarnya kalau dalam segi agama Islam tidak bisa boleh dijadikan sebagai tempat kecuali pajak untuk orang-orang kaya. Yang mengambil banyak, dia berhak dipotong. Tapi kalau rakyat yang potong lebih besar, ya yang sudah setengah mati hidup ya kena pajak lagi. Kapan mereka akan bisa bernapas? Ini kan problem pemiskinan yang sistematik menurut saya dilakukan oleh undang-undang dan negara itu. Itu yang menurut saya harus kita kritisi. Karena menurut saya tanpa rakyat yang berdaya, rakyat yang cerdas, satu bangsa tidak bisa maju. Itu dari saya. Ya, menurut saya sangat cerdas dan penting untuk mereka atau pemerintah melakukan evaluasi bagaimana sumber besar untuk memasukkan keuangan negara selain pajak. Bagikan aja rakyat. Tadi saya dengar Hotman Paris yang bilang ya. MBG dia bilang kasih aja ke orang tuanya semuanya katanya duitnya kan. Hotman Paris itu kan saya kenal orang pengacara yang sedikit banyak kontroversial ya. Tapi menurut saya bagus sekali belakangan Imam Hotman ini ya. Kemarin dia bantu si keluarga yang kena siksa itu kan pabrik dari itu. Kemudian dia bantu juga ojol di Bekasi yang diambil oleh Satpol PP kan. Nah, saya pikir orang-orang kayak KDM, Hotman Paris, siapa lagi ya, kita perlu banyak ini. Bukan Hotmannya, tapi perilaku yang mengarah kepada keberpihakan kepada orang-orang tertindak ini harus kayak Pak Mahfud menghimbau agar kalau nggak mau juga koruptor di tangan jangan bayar mereka, jangan bayar pajak. Nah, ini kan suara-suara yang menggembirakan. Ada di kalangan para pejabat itu, orang-orang atas itu ikut merasakan detak nadi orang itu ya. Sayangnya cuma begitu segini orang aja kan. Ya. Nah, bagaimana kita mau menyebarkan supaya makin lama makin banyak orang-orang itu dia ini. Orang-orang kaya yang diam buat apa? Kita lihat kasusnya Sultan, Hotel Sultan itu ternyata perkaranya berat sekali. Itu diaku sebagai tanah milik pribadi oleh keluarga itu. Padahal gelap undang-undang itu adalah tanah negara. Negara yang bebasin kok dulu tahun 62. Betul. Nah, negara sendiri dalam hal ini dikadali. Mereka manfaatnya. Jadi
perilaku ini memang tidak menjadi contoh yang harus kita tinggikan dari Indonesia. Saya kira itu saja dari pembahasan kami. Jadi pajak tetap penting, tapi jangan dipaksakan untuk menggerogoti harga hidup banyak. Pajakilah yang memang pantas dipajakin, tapi jangan itu, karena kita masih punya sumber daya alam, sumber daya alam kita sangat besar, ribu triliun, di mana dan kemana itu digunakan. Itu saja dari kami, karena ini adalah sebuah catatan tentang kita sebagai bangsa ya. Jangan pernah diam untuk mengkritisi sesuatu, supaya itu sampai dengan sanjung dan sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dalam acara podcast Kedai Masyarakat bersama saya Barwan dan Oh iya. Salam dari Rumah Sakit.